Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara ibadah online bersama saya Pak Saparman. Ibadah ini ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya halangan sehingga tidak bisa pergi ke gereja untuk berbakti. Kami sarankan Bapak Ibu Saudara yang tidak berhalangan beribadah di gereja masing-masing. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbaring di rumah sakit atau di rumah sedang dalam keadaan sakit, ataupun punya halangan apapun sehingga tidak bisa pergi ke gereja. Mari kita pada saat ini menenangkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Mari kita mohon Roh Kudus untuk membuka pikiran hati kita sehingga kita bisa menerima firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh yang Kudus, kita bisa punya kemampuan untuk melakukannya, untuk menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah. Mari kita sejenak merenungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan-Mu, dan Allah Roh Kudus yang ada di hati kami, bahkan di ruangan ini, dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan memperkenan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami mohon pimpinan-Mu kepada pembicara dan kepada kami, supaya kami membuka pikiran dan hati kami, terbuka untuk kebenaran, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bisa menerapkannya, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain dapat berkat dari kami, terus menjadi berkat bagi orang lainnya. Ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah saya pada saat ini diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. The three great things you must know. Wah, pakai bahasa Inggris nih. 3 hal besar yang Anda harus tahu. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan seterusnya, ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, pakaiannya kemuliaan bagian yang ditetapkan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi orang percaya sesuai dengan kuat kuasa yang dikerjakan dan seterusnya.
ayat 22 saya baca, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ayat-ayat di atas adalah bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah kelompok orang percaya yang telah dipanggil Allah dan dalam Kristus Yesus yang menerapkan imannya dalam bentuk pelayanan terhadap orang-orang kudus, orang-orang percaya. Mereka didoakan Paulus untuk mengetahui 3 perkara besar dalam ayat 18 sampai 23. 3 perkara itulah yang seharusnya diketahui oleh semua orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. 3 perkara itu adalah yang pertama ini, pengharapan yang luar biasa. Marilah kita sadar dan mengatakan dalam hati kita, saya tahu saya memiliki pengharapan luar biasa. Memiliki pengharapan yang luar biasa. Dan supaya ia, ini buka hatimu terang, agar kamu mengerti apa yang terkandung dalam ini, pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Ini dari Elpistes Lysius Auto kalau saya belajar bahasa Yunani. 2 kata penting dalam kosakata orang percaya adalah pengharapan dan panggilan. Di sini dijelaskan panggilan itu, saudara dipanggil menjadi orang percaya itu berisi pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya adalah orang yang telah dipanggil Allah di dalam Kristus. Di dalam panggilan itu ada pengharapan. Orang Efesus dulunya tidak berpengharapan karena tidak mempunyai Allah. Tapi setelah di dalam Kristus, ia atau mereka memiliki pengharapan. Seorang mengatakan bahwa kita bisa hidup 40 hari tanpa makan, bisa. 8 hari tanpa air kita bisa hidup. 4 menit tanpa udara kita masih bisa hidup. Tetapi hanya beberapa detik tanpa harapan saudara bisa mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Robbie Williams tak punya pengharapan untuk mengatasi ketergantungan narkoba, stres, dan bunuh diri. Anda orang yang memiliki pengharapan, bahkan pengharapan yang luar biasa, karena pengharapan Anda ada dalam panggilan Anda. Sebab ia telah menyatakan, itulah kepada kita sesuai dengan rencana, yaitu rencana kerelaan dari permulaan yang ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Pengharapan ini luar biasa, saudara, disiapkan pada suatu saat nanti Kristus kepala segala sesuatu yang di surga dan di bumi bersatu. Di sana saudara ada, sekarang saudara dan saya lagi dipersiapkan. Pengharapan itu luar biasa, bukan? Inilah yang perlu kita ketahui dan kita sadari, kita mengerti. Dan jika kita tahu, kita bersemangat dalam mengiring Tuhan. Karena pengharapan kita suatu saat nanti surga dan bumi jadi satu. Dan kita sudah dipakai Tuhan sebagai persiapan kegenapan waktu itu nanti. Luar biasa bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ambil bagian atau diajak untuk mempersiapkan kegenapan waktu
pada suatu saat di mana surga dan bumi jadi satu. Pengharapan yang luar biasa. Yang kedua, kekayaan yang luar biasa. Mari berkata dengan saya tahu saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Tadi pengharapan yang luar biasa, sekarang kekayaan yang luar biasa. Betapa kayanya kemuliaan kepada orang-orang kudus atau bagi orang-orang kudus. Seorang pendeta mengajak diakonnya untuk mengunjungi calon yang diprospek, diharapkan menjadi percaya. Calon itu tinggal di daerah elit ya, di luar kota, dengan pemandangan yang indah. Calon itu duduk di kursi empuknya sambil menikmati nonton TV dengan ukuran yang besar. Diakon itu tanya kepada pendetanya, kabar baik apa yang kita berikan kepada orang itu? Si diakon ini berpikir bahwa orang itu sudah tidak perlu kabar apa lagi karena sudah kaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia sering salah menilai kekayaan. Kalau sudah punya kekayaan tidak perlu apa-apa. Itu penilaian yang keliru. Efesus juga merupakan sebuah kota yang kaya, kota besar, budayanya tinggi, ada bangunan kemegahan, patung Diana yang disembah. Jadi sepertinya tidak perlu apa-apa. Tetapi di sini tes Plutus tes sukses, tes kleronomias, ini apa? Kekayaan, warisan kekayaannya. Kekayaan itu adalah warisan yang mulia bagi orang yang percaya. Jadi orang yang percaya punya kekayaan, kemuliaan dalam warisan yang kita miliki. Orang kudus punya warisan yaitu kekayaan yang mulia. Orang percaya itu terpujilah. Orang percaya itu adalah orang kaya ya. Karena kalau membaca pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah ini mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara dan saya itu kaya. Kayanya apa? Memiliki segala berkat. Bukan satu berkat tapi segala. Bisa dikatakan setiap berkat rohani itu Anda dan saya miliki di dalam surga. Suatu tempat di mana tidak ada pencuri kekat-ngat bisa mencuri kekayaan Bapak Ibu Saudara di sana. Tidak ada yang rampok, tidak ada bisa rusak kekayaan Anda di sana. Segala kekayaan rohani. Bayangkan, satu kekayaan rohani itu harganya berapa? Tidak ada bandingannya di dunia ini. Katanya Sultan Brunei itu kaya sekali, mobilnya 1000 lebih. Itu untuk parkir saja setiap ganti mobil setiap hari bisa. Tapi katanya ini ya saya belum pasti, itu sakit perutnya. Makannya harus hati-hati. Ya dia orang kaya. Tapi saudara lebih kaya karena saudara memiliki kekayaan rohani. Satu kekayaan rohani nilainya lebih dari jutaan rupiah kekayaan jasmani. Tapi Bapak Ibu Saudara mempunyai segala berkat rohani di dalam surga yang tidak akan hilang. Kemudian juga dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah
untuk memuji kemuliaannya. Itu dalam bahasa aslinya itu Hu estin Arabun, jaminan itu Arabun. Arabun itu sebetulnya seperti DP, down payment. Kalau Bapak Ibu utang di bank, maaf, utang mobil itu DP dulu berapa gitu. Nah kita orang kaya dikasih DP, DP-nya adalah Roh Kudus. Ini luar biasa ini. Kita ada roh, kalau DP-nya saja Roh Kudus, nanti aslinya seperti apa? Dikatakan di sini sampai memperoleh seluruhnya penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, itu jaminan bahwa kita suatu saat nanti akan jadi milik Allah. Sekarang sudah milik Allah, tapi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Di sana itu saat kita bebas dari kehadiran dosa. Sekarang kita sudah menang atas dosa, tapi dosa masih hadir di hidup kita. Tetapi suatu saat nanti dosa itu tidak ada setitik pun dalam hidup kita. Kita benar-benar menjadi milik Allah. Itu warisan, kekayaan yang luar biasa. Itulah kekayaan kita yang luar biasa, yang sudah diberikan, yang sekarang, yang akan nyata di masa depan. Kita sadar, tidak ada hal duniawi yang mempengaruhi panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita sadar akan kekayaan kita yang luar biasa itu. Yang pertama tadi apa? Pengharapan yang luar biasa. Saya memiliki pengharapan yang luar biasa. Yang kedua, saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Karena yang ketiga adalah saya memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya tahu saya memiliki kekuatan yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa. Dan betapa hebat kuasanya. Orang percaya sesuai dengan kekuatan yang diberikan kepada kita. Nah ini bahasa asli di sini hyperbalon. Lalu ada kata dinamus, ada kata energian, energi, ada kata kratos, ada kata eskos, itu sama-sama semua. Hampir sama ini, dinamis, dinamo itu ya. Dinamit itu ya, itu kekuatan, force atau kemampuan. Itu juga kemudian hyperbalo itu yang melebihi segalanya, melebihi extraordinary, outstanding. Jadi kuasa yang kita miliki itu adalah outstanding, lebih luar biasa, lebih melebihi dari segalanya. Kemudian besar, kehebatan kuasa, makanya diterjemahkan itu betapa hebatnya. Kehebatan kuasa yang Anda, saudara, dan saya miliki. Lalu ada kata lagi, energi yang bekerja. Kuasa yang diberikan kepada kita itu sedang bekerja di dalam hidup kita. Lalu ada power lagi, ada suatu tindakan yang besar, yang luar biasa bisa terjadi dalam kita. Ada eskos lagi, itu might atau kekuasaan. Sama ini kata-kata yang kuat, coba diulang berapa. Rasul Paulus memakai kata-kata yang hampir sama artinya di situ. Tapi ada satu yaitu energia, yang sedang energia itu energi ya. Itu, tapi itu kalau kata kerjanya yang bekerja sedang, itu dalam kita sedang bekerja. Kuasa itu di masa lalu ada, sudah terjadi. Kuasanya itu hebatnya seperti ini, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi
kuasa itu sedemikian rupa hebatnya bisa membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan di sebelah kanan Allah di surga. Luar biasa bukan? Kuasa yang membangkitkan Kristus mati dan dibangkitkan. Kata ini jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa kekuasaan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Paulus ini menjelaskan karena hebat kuasanya itu melebihi segala pemerintah. Kalau ada nanti suatu makhluk atau pemerintah yang luar biasa, yang kekuatannya luar biasa seperti Superman atau siapalah, itu masih kalah. Katanya itu lebih tinggi dari segala pemerintahan. Kalau nanti di masa depan ada sesuatu kuasa masih lebih tinggi lagi. Nah, kuasa itu di masa lalu telah terjadi. Di masa mendatang itu akan nyata. Ini, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Sudah, tapi akan. Di suatu saat semua akan aku Pak Yesus Kristus itu Tuhan nanti. Tapi itu sudah nyata di masa kini. Saudara bisa tarik masa depan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa itu ke dalam kita sekarang ini, di masa kini, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus Kristus dengan kuasa yang luar biasa itu diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Jadi kita ini tubuh, lalu Yesus Kristus itu kepala. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kuasa yang luar biasa itu ada di dalam kita dan sedang bekerja di dalam kita, yang nanti pada masa datang itu akan menjadi kenyataan yang jelas. Tapi sekarang nyata di dalam diri kita. Bagi kita yang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, kita ini luar biasa. 3 hal yang harus saudara ingat dan saya ingat adalah, yang pertama, saya tahu saya memiliki pengharapan yang luar biasa. Yang kedua, saya tahu saya memiliki kekayaan yang luar biasa. Yang ketiga, saya tahu saya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah ini menjadi kenyataan dalam hidup kami dan kami sehingga hidup kami penuh kesadaran bahwa kami adalah orang yang luar biasa di mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti ibadah bersama saya, Pak Saparman. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara punya
usulan, punya kritik, punya saran, silakan menghubungi kami. Saparman 0818979114 kalau itu WA. Kalau email saparman2021@gmail.com. Kami terima dengan gembira dan terima kasih. Biarlah kebaktian kita semakin hari semakin jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin.